orang-orang yang merokok itu tar nikotin. Nah, ini bisa menempel pada dinding pembuluh darah Mhm. dan ini bisa menyebabkan plak di pembuluh darah. Bisa dijelaskan sebetulnya penyakit jantung koroner itu seperti apa sih, Dok? Ya, jadi penyakit jantung koroner itu merupakan gangguan fungsi jantung Mhm. akibat otot jantung kekurangan suplai darah. Hal ini disebabkan oleh penyumbatan atau penyempitan dari pembuluh darah koroner. Nah, pembuluh darah koroner yang menyumbat atau menyempit ini diakibatkan sebetulnya akibat penumpukan plak Hmm. atau lemak di dinding pembuluh darah tersebut. Dan bisa juga disebabkan oleh kerusakan dari dinding pembuluh darah koroner tersebut. Mhm. Oke, penumpukan plak di dinding pembuluh darah. Saya membayangkan ada lubang gitu, Dok. Kemudian si lubangnya itu lama-lama tertutup plak. Nah, plaknya ini sebenarnya apa nih, Dok? Supaya masyarakat juga jadi tahu jangan sampai ada plak nih di dalam pembuluh darah kita, Dok. Ya, jadi plak yang disebut dengan plak itu Mhm. sebenarnya adalah penumpukan dari lemak, Oh, dari oke. kolesterol, Wow. atau bisa juga pada orang-orang yang merokok itu tar nikotin. Nah, ini bisa menempel pada dinding pembuluh darah Mhm. dan ini bisa menyebabkan plak di pembuluh darah. Oh, oke. Jadi lama-lama si plaknya itu akan menutup si pembuluh darah itu ya, Dok ya. Akhirnya menyumbat saluran darah kita. Seperti itu ya, Dok ya. Oh, jadi kita Oh. ibaratkan pembuluh darah ini seperti selang air lah ya. Heeh, heeh, Nah, heeh. air kalau airnya yang lewat itu kotor misalnya Mhm. lumut dan kerak-keraknya itu bisa menempel di dinding selang ya kan, sama seperti pembuluh darah ini Iya, juga. iya, iya. Jadi lambat laun penumpukannya akan semakin tebal dan akan menimbulkan sumbatan dari selang tersebut, Mhm. menimbulkan sumbatan dari pembuluh darah tersebut. Mhm. Nah, kemungkinannya kalau misalkan ada sumbatan, Dok, koroner tadi, apa yang biasanya timbul atau kasus dari mulai yang paling ringan sampai yang paling berat itu apa sih, Dok? Oke, jadi biasanya awalnya pasien akan mengalami gejala yang kita sebut dengan angina, ya. Angina. Angina ini merupakan gejala keluhan nyeri di dada, seperti ditindih, seperti Wow. diremas, seperti terbeban atau Mhm, seperti tertusuk mhm, pada saat terutama pada saat aktivitas, mhm, ya, pada saat aktivitas, lalu kemudian bisa disertai dengan keringat dingin, penjalaran ke lengan kiri, mhm, ulu hati, lalu bisa sampai menjalar ke bahu dan rahang, mhm. bisa disertai dengan keringat dingin, lalu dia akan mereda kalau kita melakukan istirahat. Nah, itu adalah angina yang khas. Mhm. Tapi kemudian bisa juga ada gejala cepat capek. Oke. Jadi aktivitas yang biasa dikerjakan tanpa kendala itu menjadi dirasa lebih berat, lebih cepat lelah gitu. Mmm, Itu yang kita sebut dengan dyspnea on E4. Lalu ada lagi keluhannya yang lain adalah sesak nafas mmm. ya. Jadi nafas rasanya tidak sampai, nggak lega Nggak gitu. tuntas gitu, Dok? Mhm, Betul, itu juga merupakan gejala dari penyakit jantung koroner. mhm, mhm. Oke, ini keluhan-keluhan yang umum ya, yang mungkin kita nggak sadar ya, Dok, ya. Ada angina tadi, nyeri di dada, sampai kemudian ulu hati, bahu juga sampai ke rahang. Cepet capek ini dialami juga mungkin oleh banyak orang ya. Kemudian juga sesak nafas seperti nggak tuntas. Itu gejala-gejalanya ya, Dok, ya. Tapi apakah, ini bisa berakibat hal yang lebih buruk seperti, ketidaksadaran sampai mohon maaf, sampai ada yang meninggal dari penyakit ini, Dok? Nah, betul sekali. Mhm. Jadi penyakit jantung koroner yang tidak teratasi dengan baik biasanya pada pasien tersebut bisa mengalami hal yang fatal yang kita sebut dengan serangan jantung, Mmm, ya. Karena pada serangan jantung yang terjadi adalah plak di pembuluh darah ini mhm. yang tadinya stabil, lambat laun menjadi makin tebal dan dindingnya tipis. Jadi plak ini Oh, menjadi tidak stabil. Jadi dindingnya ini rapuh dan akhirnya mhm. plak ini rupture atau pecah. Wow. Dan komponen-komponen lemak yang ada di dalam inti plak itu akan terhambur ke dalam pembuluh darah
Mhm. sehingga menyebabkan sumbatan total dari pembuluh darah itu. Oh. Nah, pada saat inilah yang terjadi yang kita sebut dengan serangan jantung, di mana suplai darah dari pembuluh darah tersebut sama sekali total diblok. Jadi tidak ada suplai sama sekali. Mhm. Nah, pasiennya bisa mengalami nyeri dada yang hebat, Mhm. lalu kemudian sampai dengan tidak sadar dan akhirnya bisa berujung pada kematian kalau tidak diatasi segera. Oh, ini ngeri sekali ya, sahabat Sonora. Ternyata penyakit jantung akibat dari penyumbatan plak tadi sampai bisa menimbulkan kematian. Artinya ya dok ya, sebetulnya kalau kita sudah bisa mendeteksinya dari awal sejak dini, itu kita bisa menghindari keparahan sampai menghindari kematian tadi ya dok ya. Oh, Kita kita ingin. deteksi ini penting sekali ya. Betul, betul, betul ini. Ini masyarakat harus tahu ya, sahabat Sonora. Nanti saya juga ingin terkait dengan screeningnya ya dok ya. Kalau tadi dikatakan bahwa ada gejala-gejala dari yang ringan sampai yang berat bahkan sampai berujung kematian. Sebetulnya kita bisa nggak sih dok mendeteksi kalau ada masalah dengan jantung kita dari awal supaya tadi dok kita bisa tahu dulu nih gitu mencegah supaya nggak lebih parah gitu dok. Nah, iya, tentunya kembali pertama keluhan ya. Ada nggak keluhan nih yang tadi kita sebutkan ya, Mm, mm, mm. keluhan-keluhan penyakit jantung koroner.